Kembali lagi di Learning by Doing. Kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan salah satu program yang digadang ya gitu ya oleh Direktorat Kemendikdasmen, yaitu KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah, untuk implementasi kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah aplikasi presensi gitu ya, atau aplikasi kehadiran untuk siswa-siswi tunarungu di SMA LB atau SLB Negeri Bogor. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa codingan yang dimana ini ada indeks ini untuk menampilkan nanti ketika presensi atau tampilan utamanya. Lalu di sini saya juga menambahkan register ini nanti fungsinya ini, karena ini sederhana ya. Jadi di sini saya menggunakan yang sederhana aja. Cuma nanti teman-teman kalau misalkan mau dikembangkan atau implementasikan kembali gitu ya, silahkan. Nah, di sini register ini untuk halaman registrasi ya, halaman registrasi muka gitu. Halaman registrasi muka, karena di sini saya membuat sebuah aplikasi sistem presensi wajah untuk anak SLB. Jadi nanti sistem ini dia ngedeteksi wajah atau face recognition gitu ya dengan menggunakan model yang sudah saya siapkan. Nah, ini intinya untuk apa? Untuk registrasi wajahnya. Lalu di sini ada register.js. Nah, ini fungsinya untuk menangkap gitu ya, menangkap menangkap si si registrasinya ketika registrasi. Jadi ini menangkap atau mengambil gambar wajah siswa itu ya secara real time menggunakan webcam nantinya gitu. Lalu si gambar ini itu akan diekstrak atau file ekstraksi gitu ya menjadi deskriptor itu menggunakan FastAPI.js. Nah, di sini ada FastAPI.js-nya. Nih, FastAPI.js-nya ini model FastAPI.js-nya ya saya gunakan yang udah ada. Jadi ini online gitu. Jadi nanti akan diekstraksi ke dalam data JSON seperti itu. Lalu di sini ada script. Nah, ini script ini fungsinya untuk untuk sebenarnya sama seperti register. Jadi script.js ini berisikan logika berarti ya, berisikan logika untuk mendeteksi wajah lah gitu. Jadi intinya kalau wajah A ini namanya siapa, jadi tidak akan ketuker gitu. Nah, ini menggunakan model juga di sini. Saya panggil menggunakan model. Nah, modelnya ini ada di sini. Ini ada 3 model landmark. Jadi nanti si wajahnya ini nanti ada titik-titiknya gitu, ada titik-titik tracking pointnya gitu supaya kedetek. Lalu ini style.css ini untuk apa? Untuk tampilan sih, untuk mempercantik tampilan aja. Satu lagi ini untuk data JSON. Nah, ini data JSON ini nanti file ekstraksi dari si register ini nanti kita ambil berupa JSON. Nah, JSON-nya ini kita simpan di sini supaya apa? Supaya dia nge-training atau ngelatih gitu ya dengan menggunakan model yang ada di sini. Seperti itu. Jadi intinya gitulah. Intinya kita registrasi, kita scan muka. Nah, scan muka ini kan sebenarnya berupa gambar. Nah, gambar ini akan di-file ekstraksi ke dalam format JSON. Nah, nanti JSON-nya akan kita simpan di sini. Nah, JSON ini nanti akan dipanggil oleh script. Oleh script ini untuk ngedeteksi bahwa oh ini tuh benar namanya Andi misalkan gitu. Gitu ya. Nah, nanti setelah ini divalidasi di script.js, nanti di indeksnya itu akan kedetek bahwa selamat pagi Andi, seperti itu. Jadi intinya seperti itulah, sederhana gitu ya. Selanjutnya yang saya pakai di sini yaitu Google Sheet gitu ya. Nah, ini Google Sheet ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk naruh gitu ya. Sebentar, ini kegedean. Nah, Google Sheet ini fungsinya untuk naruh data-data yang sudah absen gitu atau yang sudah terverifikasi hadir gitu. Nah,
biasanya kan kalau siswa tunarungu itu ketika proses absennya itu tidak disebutkan namanya karena mungkin tidak mendengar gitu. Jadi saya coba untuk membuat gitu ya, untuk membuat aplikasi sederhana yang dimana nanti anak-anak tunarungu ini bisa scan wajah, lalu nanti di situ namanya ada dan datanya itu masuk ke Google Sheet. Jadi ini cocok untuk teman-teman guru gitu ya yang nggak terlalu ngerti tentang database, tapi di Google Sheet nanti akan muncul. Intinya seperti itu. Nah sekarang kita akan coba di sini. Oke, nah kita cek dulu di indeks ya. Oh ya, sorry. Untuk di Google Sheet ini itu di sini saya buat namanya presensi SLBN. Lalu di sini jangan lupa sheet satunya itu teman-teman ganti dengan nama yang sesuai. Nah, karena SLB itu kan seperti SD ya. Jadi guru kelas bukan guru mapel. Jadi cuman satu gitu. Tapi nanti kalau misalkan guru mapel gimana, Pak? Kalau guru mapel misalkan di sini tinggal ganti MTK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Jadi nanti akan masuk ke sheet sesuai dengan mapelnya. Lalu selanjutnya di sini juga saya menambahkan ekstensi ya. Ekstensi yaitu AppScript. Nah, AppScript ini untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan si Google Sheet-nya. Karena kalau tidak menggunakan ini ya API-nya atau ngehit data dari aplikasi ke sini ke data-data yang nanti ini itu nggak bisa. Jadi kita tambahkan di sini. Nanti ini codingannya akan saya taruh juga di link deskripsi. Jadi teman-teman bisa bisa download dan bisa modifikasi lagi. Nanti di sini untuk terapkan itu di sini nanti akan ada ID, lalu ID API gitu ya. Lalu di sini ada web aplikasi. Jangan lupa di sini siapa aja gitu ya, siapa aja. Jadi bisa diakses oleh siapa aja. Udah seperti ini aja. Kalau sudah, ini kita close. Selanjutnya kita balik lagi ke codingan. Coba kita buka ya. Open with Live Server. Nah ini tampilannya kayak gini ya, jadi sederhana, cuma nanti bisa dicek. Nah ini harusnya nanti ketika ini sudah didaftarkan muka saya gitu ya, muka saya sudah didaftarkan, nanti di sini muncul nama saya gitu ya. Nanti data saya itu akan masuk ke sini. Nah bagaimana caranya? Ini saya harus register dulu. Ini saya panggil dulu register. Nah, di sini register. Jadi kayak gini aja udah. Misalkan ini namanya misalkan Rizky Muhammad Ramdan gini. Lalu klik simpan wajah. Oke, kalau udah ini tinggal kita kita ulangi. Ini kita tinggal inspeksi, lalu di sini ada konsol. Nah ini ini belum masuk ya. Oke, kita tambahkan lagi misalkan Rizky gitu ya. Nah wajah berhasil disimpan. Nah sebenarnya ini nanti kita bisa kirim aja data yang di sini. Nah ini adalah ini kita copy. Ini kita copy. Nah kita masukkan ke si codingan. Nah ke sini. Sebenarnya bisa langsung masuk ke sini, cuman harus dikustomisasi lagi karena ini sederhana. Jadi ya seperti ini. Nah labelnya itu namanya Rizky. Nah nanti si label ini itu akan diverifikasi oleh si register, lalu nanti dia masuk ke sini. Itu berarti nanti di sini namanya Rizky. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya karena ini kita sudah dapetin ya. Nah file yang diekstraksi itu jadinya seperti ini JSON-nya. Yang tadinya gambar diekstraksi menjadi file.json. Nah file.json ini nanti akan dilatih atau ditraining dengan menggunakan model yang ada di sini supaya kedetek seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Lalu open with live server. Oke, belum muncul.
Oke, saya ulangi lagi. Oke, coba saya ulangi lagi di sini, saya hapus dulu. Lalu saya balik lagi ke indeks. Ini saya ganti dulu, saya registrasi lagi. Oke, udah. Tinggal kita inspeksi, lalu ke konsol. Nah, oh ya ini yang ya belum ke ambil ya. Nah, kita copy. Oke, ini kita close dulu. Kita masuk lagi ke data JSON. Nah, ini yang sudah diekstraksi. Selanjutnya kita ke index lagi. Lalu open with type saver. Nah, di sini ada selamat pagi Rizky. Nanti ini kalau misalkan saya ke sini, nah dia otomatis ngikutin ya landmarknya atau deteksi wajahnya. Nah, nanti kalau udah seperti ini, nanti dia masuk ke sini tuh otomatis. Oke, saya ulangi. Sini. Nah, otomatis masuk ke sini. Nah, jadi itu teman-teman. Ini semoga bisa dikembangkan lagi ya ide-ide kayak gini. Jadi intinya saya membuat ini tuh untuk mengimplementasikan aja sih. Implementasi dari KKA atau coding dan kecerdasan artifisial gitu. Jadi di sini nanti saya kasih judulnya aplikasi presensi berbasis kecerdasan artifisial gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung gitu ya, nanti grupnya itu ada di deskripsi, kita bahas, kita sharing terkait dengan implementasi kecerdasan artifisial itu untuk pendidikan itu sebenarnya banyak banget gitu ya. Jadi nggak hanya ini aja, ini adalah bagian kecil, nanti kita akan coba untuk mungkin belajar dari dasarnya kecerdasan artifisial itu apa. Soalnya kecerdasan artifisial itu kan di dalamnya itu ada machine learning, deep learning dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bahas. Nah, mungkin itu aja teman-teman terkait dengan implementasi dari aplikasi sederhana yang dibuat gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, terutama untuk Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Dan ini sebenarnya tinggal kita udah sebenarnya tinggal jadi aja sih. Udah tinggal dipakai, paling nanti kalau misalkan yang banyak itu siswa-siswanya ya harus register satu-satu gitu. Cuman ini bisa diregistrasi oleh masing-masing siswanya. Itu tinggal dibuka nanti. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan implementasi ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan membawa dampak yang bermanfaat. See you next time and thank you.